قال المؤلف الإمام النووي في كتاب الأذكار نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه أو أن يدفن على صفة مخصوصة وفي موضع مخصوص وكذلك الكفن. Bab wasiat orang meninggal dunia untuk menentukan siapa yang akan mensolatkan untuknya atau nak dikebumikan di tempat-tempat tertentu. Demikian pada wasiat mengenai kafan. Katanya setelah dibahas sebelum ini berkenaan dengan pesanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mahu dikafankan dengan kain kafan yang lama, bukan yang baru. Disebabkan oleh kerana kain kafan yang baru katanya lebih sesuai untuk dipakai orang yang ingin berhias di dunia. Karena mereka hidup di dunia, kalau pakai pakaian yang baru dilihat oleh orang nampak kemas. Tapi kain kafan yang sudah lama bila dipakaikan kepada mayit dan dia letakkan dalam liang lahat dan akan bercampur dengan tanah, akan jadi kotor. Jadi lebih sesuai kain kafan yang lama berbandingkan yang baru. Demikian pesanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Walaupun ianya menunjukkan sebagai satu simbol tawadhu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namun tidak menjadi satu kesalahan. Bahkan dianjurkan seseorang untuk memakai kain kafan yang baru. Yakni mayit bila meninggal dunia dipakaikan dengan kain kafan yang baru. Tujuannya adalah untuk berhias, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fil athar disebutkan orang meninggal dunia dibangkitkan dengan kain kafannya untuk berjumpa dengan Allah. Yakni seakan-akan dengan kain kafan apa yang digunakan, kalau ia baru, ia adalah sebagai satu perhiasan yang digunakan oleh seseorang ketika ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pergi ke masjid, kita dianjurkan pakai pakaian yang berhias untuk berjumpa dengan Allah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakanlah perhiasan kamu ketika kamu ke masjid, yakni ketika ingin salat, yakni berhias karena ingin berjumpa dengan Allah. Demikian juga mereka meninggal dunia pakai kain kafan yang baru semata-mata untuk berhias, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hikmah pada menggunakan kain kafan yang baru atau kain kafan yang lama. Naam. La ilaha illallah. Wa rawaina fi sahih Muslim an Amir bin Sa'id ibn Abi Waqqas qala Sa'dun alhidu li lahdan wansibu alayya allabina nasban kama sana'a bi Rasulillah kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam Sahih Muslim, Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas mengatakan, Sa'ad berkata, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, katanya, buatlah untuk saya kubur dengan berbentuk lahat. Lahat ini kubur yang disediakan ruang bagi meletakkan jasad si mati pada dinding sebelah kiri kubur. Jadi kalau kubur itu bagian bawahnya itu datar, dinding sebelah kiri itu diberi macam ada ruang untuk simpan mayat di situ. Pada bahagian bawah tepi dinding sebelah kiri bila diberi ruang, itu namanya lahdu atau al-lahdu. Yang kedua namanya asyaqqu. Asyaqqu artinya bahagian bawah atau bahagian tanah yang mendatar di bawah, itu tengah-tengah tanah digali untuk diberi ruang meletakkan mayat atau jenazah di situ. Jadi kalau al-lahdu
untuk menyimpan jenazah pada dinding sebelah kiri kubur. Kalau asyaqqu ruang di antara dua dinding kubur kanan dan kiri, tengah-tengah itu digali, seperti mana biasanya di Malaysia dilakukan seperti itu. Tengah-tengah digali, dimasukkan mayat di situ, kemudian ditutup dengan dengan papan, barulah dituangkan tanah. Maka pesanan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, mengatakan, untuk saya buatkan al-lahdu, bukan asyaqqu, yakni bilik itu atau ruang itu pada dinding sebelah kiri kubur, karena Rasulullah SAW dibuat sedemikian. Bahagian itu adalah wasiat yang mesti ditunaikan oleh orang yang, oleh ahli warisnya, untuk menjadikan kubur seperti mana diminta oleh orang yang berwasiat. Dan bangunlah untuk saya al-labin. Yakni maksudnya al-labin di sini setinggi kubur Nabi SAW, lebih tinggi daripada tanah yang mendatar, lebih kurang dalam satu jengkal seperti itu. Nah, warawaina fi Sahih Muslim an Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu qala wa huwa fi siyaqatil maut, idza ana mittu atau muttu fala tashabuni naihatun wala narun, fa idza dafantumuni fashannu alayya turaba shannan, thumma aqimu hawla qabri qadra ma yunharu jazur, wa yuksamu lahmuha asta'nisu bikum wa anzuru madza uraji'u bihi rusula rabbi. Qultu qawluhu shannu ruwiya bis-sin al-muhmala bil mu'jamah, nam subu qalilan, nam. وروينا في هذا المعنى حديث حذيفة المتقدم من باب إعلام أصحاب الميت بموته وغير ذلك من الأحاديث وفيما ذكرناه كفاية بالله التوفيق. Nah, katanya dalam Sahih Muslim juga Amr bin As radhiyallahu anhu ketika beliau sedang nazak, ia berpesan, kalau saya meninggal dunia, jangan ada yang mengiringi saya kaum wanita yang akan berteriak-teriak, yakni an-niyahah. Niyahah ini biasanya perbuatan seperti memukul diri, mengkoyak-koyak baju, atau menghentakkan kepala ke dinding, ke atas, musibah yang menimpa kepadanya jika ada orang meninggal dunia daripada ahli keluarganya. Dan ini adalah amalan jahiliyah dahulu. Bila ada orang meninggal dunia, pukul-pukul diri, koyak-koyak baju, berguling di atas tanah, hentakkan kepala ke dinding, ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Katanya kalau saya meninggal dunia, perempuan seperti itu jangan mengiringi saya, dan juga tidak diiringi oleh api. Yakni simbol kepada beberapa asbab. Di antaranya adalah ingin mengambil hikmah al-fa'l al-hasan, karena api itu simbol kepada azabnya Allah Ta'ala. So, jadi jangan diiringi oleh api sebab dia menginginkan surganya Allah, bukan nerakanya Allah. Katanya kalau kamu sudah menguburkan saya, maka tuangkan debu atau tanah yang banyak ke dalam kubur saya. Kemudian setelah selesai kamu kuburkan saya, jangan kamu tinggalkan saya, melainkan kamu duduk selama mana kambing itu disembelih dan diagihkan dagingnya. Yakni mungkin pada masa itu ada satu kadar masa tertentu orang untuk sembelih kambing dan agihkan daging. Maka selama itu diminta untuk duduk menemani Amr bin As dalam kuburnya, supaya katanya wa anzuru astanisu bikum, saya akan merasa terhibur dengan ditemani oleh kamu, padahal sudah meninggal dunia. Jadi dengan demikian adanya
manfaat yang didapat oleh orang yang sudah meninggal dunia dan sudah berada di alam barzakhnya akan terhibur dengan adanya orang yang berziarah di atas. Katanya, asta'nisu bikum, saya akan merasa dihibur dengan adanya kamu menemani saya. Di mana? Mayit, di alam kubur. Berbicara tentang alam kubur itu bukan mayat diletakkan di dalam kubur, itu tempat simpan jasad seseorang, itu kubur. Tapi alam kubur dia beza, bukan terhad kepada 3 kali 6 itu di alam tersendiri. Kalau kubur yang kita nampak itu adalah tempat untuk menyimpan mayit. Alam barzakh lebih luas daripada sekedar apa yang kita tengok daripada kubur itu. Katanya, asta'nisu bikum, saya merasa seronok. Maknanya di alam barzakhnya ada manfaat yang didapat oleh orang yang sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah terhibur dengan adanya orang yang berziarah. Walihada fil hadis Nabi Muhammad SAW, ma min muslimin, tidaklah ada orang Islam yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya, tidaklah ada orang Islam yang dia lalu dikubur saudaranya yang dikenali olehnya ketika berada di dunia, fayusallimu alaih, lalu mengucapkan salam kepadanya, illa waradallahu alaihi ruhah liyarudda alaihi salam, sehingga diperdengarkan oleh Allah salamnya orang yang lalu dan akan dijawab salam tersebut oleh orang yang meninggal dunia. Jadi masih ada hubungan antara orang hidup dengan orang yang meninggal dunia, selain daripada doa dan juga terhiburnya orang yang berada di alam barzakh dengan ziarahnya keluarganya, temannya yang dikenali di dunia ketika berziarah kepada mereka. Wa anzuru mada uraju bihi rasul rabbi, sehingga dengan kamu menemani saya akan merasa terhibur, sehingga berlalu dan selesailah tugasan malaikat Munkar dan Nakir untuk menyoal, dan saya akan tahu dengan apa mereka akan tinggalkan saya. Yakni kalau seseorang itu berada dalam kesulitan. Contohnya sekarang kalau kita perlu ada sokongan, lebih kurang macam itulah. Kalau orang dibawa pergi ke mahkamah, kemudian dibahdakan kepada mahkamah, dia ditemani oleh keluarganya, oleh temannya, oleh muridnya, oleh orang-orang yang suka dengan dia. At least paling tidak dia berada di mahkamah itu terhibur ya. Pasal apa? Banyak yang memberikan sokongan kepada dia. Walaupun dihadapkan ke mahkamah, ramai orang yang sokong kepada dia. Dengan begitu dia akan ada satu semangat spiritual untuk berhadapan apa yang dituduhkan kepadanya di mahkamah. Yang dimaksudkan bukan masalah mahkamahnya, tapi masalah sokongan spiritual, sokongan yang boleh memberikan semangat spiritual kepada orang yang disokong itu. Kata Amr bin As, yakni saya akan merasa seronok kalau kamu ada di samping kubur saya setelah mengebumikan saya, tunggu, jangan tinggalkan dulu. Saya akan seronok dengan adanya kamu, sehingga tugas malaikat Munkar dan Nakir selesai. Barulah kamu tinggalkan saya, lebih kurang seperti itu. Nah, qultu wa yanbaghi an la yuqallidal mayyit wa yatabi' fi kulli ma wassa bihi. Saya berkata, dan seharusnya tidak semua benda yang diwasiatkan oleh si mati, oleh orang berwasiat sebelum mati, itu ditunaikan secara keseluruhan. Naam, sekarang tengok dulu. Kalau wasiatnya tak betul, contohnya, kalau saya meninggal dunia, buatlah tari-tarian, contohnya. Tak boleh. Atau, kalau saya meninggal dunia, berpesan kepada hal-hal yang mungkar, tak boleh. Atau kalau berpesan dengan hal-hal yang tak masuk di akal. Kalau saya meninggal dunia, bagikan 1 juta ringgit kepada fakir miskin. Faham tak? Dibebankan kepada orang lain, tak semestinya. Ada orang meninggal dunia, anak meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia saya berpesan kepada saudara saya, nanti keluarkan duit 100.000 pagi-pagi. Tak seharusnya dia terpulang kepada dia tunaikan atau tidak. Tapi dia tak ada hak untuk nak suruh orang lain buat apa yang bukan menjadi kelaziman bagi orang tersebut.
Baik itu perkara yang baik atau yang maksiat. Kalau yang maksiat confirm lah. Atau perkara yang baik tapi bukan hak dia, maka tak perlu untuk menunaikan pesanan si mati. Karena tak ada kaitan dengan si mati. Tapi kalau daripada duitnya sendiri untuk disedekahkan dan itu kurang daripada 1/3 sebagai wasiat, maka boleh untuk dilaksanakan. Bal ya'ridu dzalika ahli ilmi. Hendaklah wasiat itu ditunjukkan dulu kepada orang berilmu untuk menimbang. Fama abahuhu fa'al wa ma la fala. Yang boleh maka hendaklah ditunaikan, yang tak boleh tak perlu untuk ditunaikan. Wa ana adhkuru min dzalika amthilah. Saya memberikan contoh. Fa idza awsa bi an yudfana fi mawdhi'in min magabir baldatihi wa dzalika al-mawdhi' ma'dinul akhyar fayanbaghi an yuhafiz ala wasiyatihi. Contohnya, kalau orang yang meninggal dunia itu sebelum meninggal berwasiat untuk dikuburkan di tanah pekuburan, yang tanah pekuburan itu banyak orang-orang baik dikuburkan di situ, maka hendaklah wasiat itu hendaklah dijaga dan ditunaikan. Karena wasiatnya baik. Wa idza awsa bi an yusalli alaihi ajnabi, fahal yuqaddam fi sholati ala aqaribil mayyit? Fihi khilafun lil ulama. Kalau dia berpesan, kalau saya meninggal dunia, maka yang mengimamkan salat kepada saya orang fulan bin fulan. Fulan bin fulan itu bukan kerabat, bukan anak, bukan keluarga, bukan orang alim. Tapi sebut saja fulan bin fulan contohnya. Adakah ahli keluarga boleh penuhi wasiat si mati atau tidak? Katanya khilaf, ada perbezaan ulama. Was-sahih fi madhhabina annal garib aula. Yang betul daripada madhab kami adalah kerabat lebih utama untuk mengimamkan salat. Lakin idza kana al-musi lahu mimman yunsabu ila as-salah aw al-bara'a fil ilm ma'a as-siyana wadh-dhikr al-hasan استحب للقريب الذي ليس هو في مثل إيثاره رعاية لحق الميت. Tetapi kalau orang yang diwasiatkan itu untuk menjadi imam dalam salat itu adalah orang yang berilmu, orang yang baik, orang yang saleh, maka dianjurkan bagi ahli waris si mati untuk mengizinkan kepada si fulan yang diwasiatkan untuk menjadi imam untuk mengimamkan jika ahli warisnya tidak punya ilmu dan kesalehan seperti fulan yang diwasiatkan. Orang sebelum meninggal dunia berwasiat, saya mau diimamkan oleh si fulan. Fulan itu imam, faqih, alim, ahli ibadah. Ahli warisnya orang biasa saja, tidak alim, tidak faqih dan biasa saja. Maka dalam hal ini dianjurkan kepada ahli waris untuk memenuhi wasiat si mati agar supaya si fulan itu yang alim dan faqih untuk menjadi imam. Disebabkan oleh kerana keberkatan ilmu dan juga ibadah yang ada pada orang tersebut yang diharapkan ianya memberi manfaat kepada si mayit yang disolatkan. Wa idza awsa an yudfana bi an yudfana fi tabut lam tunaffadh wasiyatuhu illa an takuna al-ardh rakhwah aw nadiyah yahtaju fiha ilaih. Kalau ada orang yang suruh meninggal berwasiat, kalau saya meninggal dunia letakkan saya di atas atau dalam kotak. Macam itu peti mati. Ya. Ditunaikan atau tidak? Lam tunaffadh, tak ditunaikan wasiatnya. Sebab yang demikian adalah bertentangan dengan adab-adab dan sunnah-sunnah dalam mengebumikan jenazah. Melainkan, kata beliau, kalau tak boleh dikuburkan kecuali dengan peti mati. Seperti tanahnya itu, tanahnya itu basah, lembab, kalau dijatuhkan, kalau diletakkan itu akan menyebabkan tidak menjaga kepada mayit, kepada jasad itu. Maka dalam hal ini boleh untuk diletakkan dalam peti, tapi posisinya tetap menghadap kepada al-qiblah, bukan terlentang tapi menghadap al-qiblah. Dibuat seperti mana diletakkan di dalam kubur. Nah. Yahtaju fatunafat wasiyatuhu fihi wa yakunu min ra'sil mal kal kafan. Maka diambil daripada menyediakan peti itu seperti mana
keperluan kepada al-kafan, diambil daripada harta si mati. Wallahu a'lam. Nanti akan disebutkan beberapa wasiat lagi, akan dibahaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syekhul Islam Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn al-Jama' al-Kinani Asy-Syafi'i fi kitabih Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim. Qala radhiyallahu anhu faslun wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqi al-ulama al-'amilin. Ketahuilah katanya, yang saya sebutkan sebelum ini tentang kemuliaan ulama. Sebelumnya apa cerita pasal ulama? Katanya ulama itu walinya Allah. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu perantara antara manusia dengan Allah. Kemuliaan ulama dengan orang yang bukan ulama umpama kemuliaan nabi dengan sahabat nabi yang paling rendah. Kemuliaan yang disebutkan tentang ulama tadi dan hadis-hadis yang sebelumnya pernah dibahaskan itu khusus kepada ulama yang beramal. Ingin menunjukkan kalau ada ulama yang beramal, ada ulama yang tak beramal, atau ulama as-su', ulama yang jahat. Olehada akhbah ma khafu alaikum ummati al-munafiqu alimul lisan. Yang amat saya takutkan kepada umat saya adalah orang munafik yang pandai berbicara. Ya, cakapnya pandai. Tapi munafik. Cakap hadis, cakap ayat, cakap ulama, pendapat-pendapat ulama. Tapi dia munafik. Atau ulama yang hanya fokusnya kepada keduniaan. Sampaikan ilmu, tapi tujuannya untuk mendapatkan keduniaan. Matlamatnya adalah kemewahan. Nah. Al-abrar al-muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallahil karim, yaitu ulama-ulama yang baik, yang beramal, yang bertakwa, yang menyampaikan ilmu semata-mata ikhlas karena Allah. Wa zulfa ladai fi jannatin na'im, yang hanya mengharapkan surganya Allah. La man talabahu bisu'i niyatin, bukanlah tergolong daripada ulama orang yang mencari ilmu dengan niat yang jahat. Cari ilmu, belajar. Mau di madrasah ke, mau di university ke, mau di sekolah ke, mau di mana ke. Niatnya jahat. Apa niat jahatnya? Untuk dapat pangkat. Apa niat jahatnya? Untuk menipu orang. Apa niat jahatnya? Untuk memperbanyak netizen. Bukan lillahi ta'ala. Apalagi yang paling teruk daripada niat kalau mencari ilmu, niatnya bukan karena Allah. Itu dah paling jahat dah. Nah. Au khubthi tawiyatin. Aw li aghradin dunyawiyah min jahin aw malin aw mukatsiratin fil atba'i wat tullab. Apa katanya? Niat yang jahat, yang tak baik, seperti orang menjadikan niatnya mencari ilmu untuk tujuan dunia, atau pangkat, atau harta, atau memperkaya diri, atau memperbanyak, atau menjadi tujuannya membanyak-banyakkan pengikut dan juga pelajar. Apa tujuan belajar ilmu? Supaya saya ramai pengikut. Sekarang mungkin netizen kot. Wala subscribers kot. Ceramah dekat mana? Dekat TikTok ke wala, dekat Facebook ke wala, dekat itu. Apa tujuannya? Tengok subscriber ada berapa sekarang? Paham tak? Kecuali kalau dia ingin tahu ramainya yang mengikut, saya punya message ilmu ini sampai tidak kepada mereka. Tapi kalau untuk membanggakan diri daripada yang lain, tengok aku punya pendengar ada berapa. Faham tom? Faqad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu an-nar, akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa mencari ilmu untuk memperbodoh orang-orang yang bodoh, yakni untuk lihat, boleh pandai berdebat, untuk mengalahkan orang, untuk melihat dirinya pandai dalam berdialog, au yukathir bihil ulama, untuk sombong di kalangan para ulama, saya lebih alim daripada ulama si fulan, saya lebih pandai daripada ulama si fulan.
Saya lebih pandai, lebih banyak saya punya karya tulisan. Tujuannya sombong. Atau untuk menarik perhatian orang. Untuk memperbanyak perhatian pada orang. Ya, ini supaya subscribersnya banyak, netizennya banyak, pengikutnya banyak. Maka kalau itu menjadi nawaitu, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Waliyadzubillah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghaira wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mencari ilmu, at-tullab, pelajar, pastikan nawaitu mencari ilmu. Untuk apa kita mencari ilmu? Kenapa saya masuk madrasah? Mak bapak suruh. Tak lurus niatnya. Kenapa saya mencari ilmu? Oh, pasal itu madrasah punya si fulan. Tak lurus mencari ilmunya. Kenapa saya mencari ilmu? Karena ini perintah Allah. Karena ini perintah Rasul. Baru itu bagus niatnya. Setelah itu, oh iya, ini madrasah punya si fulan. Tak apa. Tapi yang penting dulu niatnya nawaitu lillahi ta'ala. Karena Allah suruh cari kita ilmu. Suruh kita cari ilmu. Nabi pun juga suruh kita cari ilmu. Barang siapa yang belajar ilmu bukan karena Allah atau memaksudkan tujuan mencari ilmunya tidak ikhlas, maka hendaklah dia bersiap sedia untuk booking tempat di neraka. La ilaha illallah. Mungkin dia cari ilmunya baik, mungkin ilmunya fiqh, niatnya tak betul. Ilmunya syariah, niatnya tak betul. Ilmunya tafsir, niatnya tak betul. Di university terkemuka, niatnya tak betul. Atau di sekolah-sekolah pondok atau madrasah, niatnya tak betul. Maka hendaklah dia booking tempat di neraka. Innamal a'malu binniyat. Rawahu Tirmidzi. Wa rawa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yata'allamuhu illa ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أخرجه أبو داود. Barang siapa mencari ilmu yang seharusnya dia mencarinya karena Allah, tetapi dia mencarinya bukan karena Allah, semata-mata untuk mendapatkan keduniaan, mau gaji tinggi, mau mendapatkan duit, mau mendapatkan pangkat, mau mendapatkan kedudukan, mau mendapatkan pujian, walhasil tujuannya bukan Allah. Katanya dia tak akan mencium bau syurga nanti di akhirat. Jangankan surganya, baunya pun tak dapat. La ilaha illallah. Gara-gara niat tak betul. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuqda alaihi yaumil qiyamah wa dzakara thalath fihi. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه hatta ulqiya fin nari akhrajahu Muslim wan Nasa'i. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka nanti ada 3. Di antara 3 itu katanya orang yang belajar ilmu atau mengajarkan ilmu atau belajar Quran dan mengajarkan Quran. Maka diingatkan kepada dia tentang ilmu dan Quran. Katanya, ya betul, saya belajar Quran dan mengajarkan Quran. Saya belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Kemudian katanya, apa yang kamu lakukan dengannya? Katanya, saya mengajarkan dan saya sampaikan semua. Allah berfirman, kadzibta, kamu dusta. Kamu belajar supaya orang puji kamu orang alim. Kamu baca Quran supaya orang puji kamu indah suaranya. Orang pun dah puji. Maka diperintahkan kepadanya dicampakkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Siapa masuk neraka? Orang baca Quran. Siapa masuk neraka? Orang alim. Nawaitunya tak betul. Faham dong? Wa an Hammad bin Salamah, man talaba al-haditha li ghairillahi ta'ala mukira bih. Hammad bin Salamah mengatakan, barang siapa mencari ilmu bukan karena Allah, maka dia akan tertipu dengan ilmunya. Wa an Bishr
أوحى الله إلى داود عليه السلام لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيسدك بشك عن محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي. Bishr ada berbicara, mengatakan Bishr bin Harith tentang perompak ilmu. La ilaha illallah. Dalam ilmu ada perompak juga. Siapa dia? Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud, katanya, wahai Daud, kamu jangan jadikan antara aku dengan kamu ada orang alim yang terkena fitnah dengan ilmunya. Apa dia buat? Yasuddaka bisyakkin an mahabbati. Yani akan menghalang kamu untuk cinta pada aku. Ilmunya disampaikan untuk apa? Untuk cinta dunia, cinta pangkat, cinta masyhur, tapi tak mengajarkan cinta kepada Allah. Katanya mereka itu gutta'ut tariq, perompak daripada kalangan hamba-hambaku. Yani merompak orang daripada dekat kenal dengan Allah, dirompak untuk kenal kepada dia, supaya masyhur, supaya bagi duit, supaya beri segala-galanya. Ini ulama yang tujuannya untuk mementingkan diri sendiri dan keduniaan, hanya mencari perhatian orang untuk dirinya, mereka itu perompak. La ilaha illallah. Semoga Allah lindungi kita, Allah bimbing kita menjadi orang yang berilmu karena Allah, mencari ilmu karena Allah, mengajar karena Allah, beramal karena Allah, supaya kita selamat daripada neraka, supaya selamat daripada tidak mencium bau neraka, dan terselamat daripada menjadi perompak yang menghalang manusia untuk ingat, kenal, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dijadikan oleh Allah orang yang menunjukkan orang lain kepada Allah, cinta Allah, sayang Rasul, cinta Rasul, dan kenal kepada kedudukan Rasul. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.